Indah tidak apa-apa kok Bu. Lagi pula ini kan salah satu kewajiban Indah pada Mas Aryo sebagai istrinya, kata Indah sambil mencoba melepaskan pegangan tangan ibunya. Namun jawaban Indah tersebut malah membuat Tuti makin murka sama Aryo. Dia kembali memarahi Aryo kali ini sambil menunjuk-nunjuk muka Aryo, masih dengan suara ketus yang cukup memekakan telinga Aryo. Bagus ya Aryo, gara-gara kamu sekarang anak saya jadi berani membangkang sama ibunya sendiri. Dulu Indah itu anak baik, penurut, sekarang jadi anak durhaka gara-gara kamu. Tuti melepaskan pegangannya ke tangan kanan Indah, lalu masuk kamar sambil banting pintu penuh emosi. Brak! Suara bantingan pintu terdengar cukup memegahkan telinga yang mendengarnya. Aryo dan Indah spontan sama-sama istighfar sambil menutup kedua telinga masing-masing. Indah yang merasa tidak enak hati sama Aryo berjalan pelan mendekati sang suami sambil menahan tangis. Maafkan ibu aku ya Mas. Suara Indah pelan di antara isakannya yang tertahan. Dia kian menundukkan wajahnya agar sang suami tidak bisa melihat butiran bening yang susah payah Indah tahan agar jangan sampai jatuh mengalir di pipinya. Aryo hanya tersenyum sambil menghampiri Indah, lalu mengusap air mata Indah dengan punggung tangannya. Tidak apa-apa, Mas yang harusnya minta maaf karena belum bisa membahagiakan kamu. Mas janji akan mencoba mencari pekerjaan lain demi kamu dan bayi kita. Jangan bosan, selalu mendoakan Mas biar segera dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar ya. Saut Aryo seraya menarik kepala Indah ke dalam pelukannya. Aryo kemudian mengusap-ngusap lembut rambut Indah yang panjang terurai. Indah pun menumpahkan tangisnya di dada bidang suaminya. Dalam hatinya Indah merasa sangat bersyukur punya suami yang memiliki kesabaran lebih seperti Aryo. Indah tidak bisa membayangkan bila Aryo bukanlah Aryo yang dia kenal sekarang. Seorang laki-laki paling sabar yang pernah Indah temui. Pastilah setiap hari Aryo akan bertengkar hebat dengan ibu Indah yang tidak pernah absen selalu mengeluh dan ngomel itu. Kedua suami istri yang sedang menanti kedatangan buah hati pertamanya itu akhirnya bergulat dengan pikiran masing-masing. Aryo tidak habis pikir, kenapa Tuti tidak pernah merestuinya sebagai menantu. Apapun yang dilakukannya selalu salah di mata Tuti. Sementara dulu Indah sendiri yang menolak dijodohkan dengan laki-laki pilihan ibunya. Indah tidak mau jadi istri siri Radit. Indah tidak silau oleh iming-iming harta dan kemewahan yang dijanjikan Radit. Ditambah lagi Indah tidak mau menyakiti hati sesama perempuan. Lydia, istri pertama Radit, akan terluka bila sampai tahu suaminya diam-diam menikah lagi dengan perempuan lain. Azhar dan Siva, kedua anak Lydia, pasti akan ikut membenci dirinya. Indah akan dianggap sebagai perempuan penghancur rumah tangga kedua orang tua mereka. Belum lagi cibiran para tetangga yang nanti akan mengecap Indah perempuan tidak baik. Sudah pasti diterima Indah bila sampai menerima pinangan Radit. Penolakan Indah meski secara halus sebenarnya sangat mengecewakan Radit. Tapi akhirnya Radit bisa menerima keputusan Indah. Bertolak belakang dengan sikap Radit yang menghargai keputusan Indah, justru Tuti bersikap sebaliknya. Tuti yang memang ingin sekali punya menantu kaya, malah berbalik membenci Aryo. Tuti menyalahkan Aryo yang membuat semua rencananya gagal total. Hanya gara-gara Aryo, sang anak gagal jadi perempuan yang berbakti pada ibunya. Aryo hanya memilih diam, karena dia merasa semua itu bukan sepenuhnya salahnya. Namun Tuti tidak pernah peduli. Pokoknya apapun yang dilakukan Aryo selalu salah di matanya. Setelah akhirnya Aryo menikahi Indah. Setahun Aryo dan Indah menikah, setiap kali ada masalah, pasti Aryo yang selalu disalahkan Tuti. Ketika Aryo di awal pernikahannya malah di PHK, gara-gara perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Tuti menyindirnya, laki-laki pengangguran tidak tahu diri. Istri sedang hamil muda,
malah keenakan menganggur. Padahal Aryo sudah berusaha melamar pekerjaan kemana-mana, tapi memang belum ada lowongan yang pas untuknya. Sampai akhirnya Aryo dapat kabar dari tetangganya. Tetangganya itu mengabarkan kalau Tiara dari kampung sebelah yang baru pindah dari kota butuh tukang kebun. Aryo minta pendapat Indah soal ini. Di luar dugaan, Indah mendukungnya. Selama pekerjaannya halal, coba saja Mas melamar. Ya hitung-hitung Mas mengisi waktu sambil menunggu lowongan pekerjaan yang lain, kata Indah yang menyodorkan secangkir kopi hitam kesukaan sang suami. Terima kasih ya Indah, kamu selalu mendukung Mas. Aryo menerima cangkir berisi kopi tersebut dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengelus pipi Indah penuh sayang. Sama-sama, ya udah cepet minum kopinya Mas, katanya mau melamar ke kampung sebelah. Indah mengingatkan Aryo sambil tersenyum, memamerkan dua lesung pipi yang makin menambah kecantikannya. Ya, Indah bukan hanya cantik fisiknya, tapi juga cantik akhlaknya. Indah selama ini dikenal rajin beribadah dan dikenal ramah pada siapa saja. Tidak heran bila banyak laki-laki ingin sekali menjadikan Indah istrinya. Alangkah beruntungnya Aryo jadi satu-satunya lelaki yang terpilih menjadi raja pemilik cinta Indah. Singkat cerita, setelah menghabiskan kopinya, Aryo pun segera berjalan menuju motor bebek kesayangannya. Ya, Aryo mau mencoba melamar pekerjaan ke rumah Tiara sambil menunggu tawaran pekerjaan lain yang upahnya lebih baik. Pada saat yang bersamaan, Tuti baru pulang dari warung. Dari kejauhan wajah Tuti sudah terpasang masam setiap kali berpapasan dengan Aryo. Namun Aryo tetap bersikap hormat pada Tuti, sebab bagaimanapun Tuti adalah ibu mertuanya. Aryo mencoba tersenyum sambil menyapa Rama saat Tuti melewatinya. Baru pulang dari warung Bu. Bukannya membalas sapaan Rama sang menantu, Tuti malah terus melengos masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Aryo yang masih berdiri memandang punggung Tuti yang kini menghilang di balik pintu. Aryo hanya istighfar sambil mengusap-ngusap dadanya, lalu berlalu dengan motor bebeknya menuju rumah Tiara. Singkat cerita, Tiara dan Doni pun menerima Aryo. Tapi lagi-lagi Tuti kembali mencibirnya saat tahu Aryo hanya jadi seorang tukang kebun. Apalagi saat Tuti tahu Aryo hanya dibayar 200.000 per minggu. Aryo dipaksa minta kenaikan upah karena uang segitu mana cukup buat membiayai hidup keluarga mereka. Indah yang sedang hamil besar pun pasti butuh banyak biaya tambahan, diantaranya biaya USG dan vitamin. Aryo tidak menanggapi cibiran Tuti. Wajar dia hanya dapat upah segitu karena kerjanya hanya setengah hari. Aryo juga merasa tidak enak karena Tiara suka memberinya kopi, aneka cemilan, bahkan sering juga menitipkan buah-buahan untuk dibawa pulang. Di kamarnya, Tuti tidak bisa tidur. Tuti sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk memisahkan Indah dari suaminya. Tuti kecewa. Setelah nikah, Indah dan Aryo malah jadi ikut menumpang tinggal di rumahnya. Sementara dari dulu Tuti ingin sekali punya menantu kaya. Dia sudah bosan hidup miskin. Tadinya dia pikir kecantikan Indah adalah modal utama buat menarik hati para laki-laki kaya untuk mempersuntingnya. Tapi Tuti malah kecewa. Indah lebih memilih laki-laki kere sebagai suaminya. Lamaran Radit yang dulu ingin mengajak Indah nikah siri malah ditolak mentah-mentah sang anak. Tuti yang termasuk ibu-ibu materialistis kesal saat tahu jika tetangga sekaligus musuh bebuyutannya kemarin dibelikan perhiasan oleh menantunya. Padahal setahu Tuti belum lama ini Cika sudah dibelikan rumah baru. Tuti jadi sirik. Kenapa Yuni, anak Cika yang wajahnya tidak secantik Indah, bisa mendapatkan suami kaya raya? Sementara Indah yang dulunya jadi rebutan laki-laki di kampungnya, sekarang malah dapat suami kere dan kerjanya hanya jadi tukang kebun.
Saking kesalnya Tuti sampai teriak-teriak histeris, lalu melemparkan bantal yang dipegangnya ke arah foto yang terpajang di dinding kamar. Foto tersebut jatuh akhirnya pecah. Pecahan kacanya berserakan di lantai. Tuti kaget, darahnya langsung terkesiap. Perasaan Tuti mulai tidak enak. Setahu Tuti, foto yang tiba-tiba jatuh adalah sebuah pertanda buruk. Apalagi yang jatuh itu adalah foto Indah, anak semata wayangnya. Tuti langsung membereskan serpihan kaca dari foto yang jatuh tersebut dengan perasaan tidak karuan. Tapi Tuti mencoba menepi semua pikiran buruk yang mulai mengisi kepalanya itu. Gara-gara si Aryo, hidup aku dan anakku malah jadi menderita begini.